Di belahan bumi utara atau selatan kan punya 4 musim nih. Ada summer atau musim panas, autumn atau musim gugur, winter atau musim dingin, dan spring atau musim semi. Nah, kita bahas ya keempat musim ini. Heyo, balik lagi sama dan Iko. Kita lanjutin pembahasan KSNK Astronomi tahun 2021. Kita lanjut ke nomor 23 tentang 4 musim ini. Sebagai akibat dari sifat sumbu rotasi bumi, negeri dengan 4 musim di belahan bumi utara memiliki yang bagaimana nih? Oke, ini terkait dengan panjangnya musim ya, sama hukum Kepler. Kita bahas. Nah, seperti yang udah pernah kayaknya kita bahas tentang ini ya, bahwa orbit bumi itu tidak benar-benar tegak. Gini ya, miring sekitar 23,5 derajat. Nih, kayak gini-gini nih. Jadi nggak berdiri begini, miring sekitar 23,5 derajat. Bahkan ada planet yang begini, orbitnya sekitar 90-an derajat. Cek aja planet apa, ayo. Bumi 23,5 derajat. Terus kenapa kemiringan ini menyebabkan adanya musim ya? Nah, kita cek menggunakan model animasi gini. Jadi misalnya nih matahari dan bumi. Bumi ngelilingi matahari itu modelnya gini. Nah, misal pengamatnya agak di atas gini. Nih, kita lihat. Jadi, orbit yang miring tadi menyebabkan bagian tertentu dari bumi di momen tertentu lebih banyak menerima sinar matahari dibanding dengan yang lain. Contoh, misalnya pas yang begini nih, saya post di bagian sini. Jadi misal di bagian sini nih, matahari itu jadi kelihatan lagi ada di belahan bumi bagian utara. Jadi bagian yang miring itu lagi mengarah ke matahari. Maka bumi bagian utara lagi mengalami musim panas karena mataharinya lebih banyak di bagian situ. Intensitasnya juga cukup tinggi. Terus kalau terus bergerak, set ke bagian yang sini, set bagian yang sini ada VI tulisannya. Ini adalah vernal equinox. Nah, di momen ini matahari itu tepat kayak berada di tengah-tengahnya khatulistiwa bumi, mengarahnya kayak model begini. Jadi, yang bagian utara sama bagian selatannya bumi itu menerima panas dengan sama, menerima intensitas matahari yang sama. Nah, ini vernal equinox. Kalau lanjut lagi, kalau kelihatan dari matahari kayak begini ya, seolah-olah bergerak ke arah selatan begini. Nah, sampai ke titik balik selatannya. Set di bagian sini misalnya. Nah, di bagian sini maka intensitas matahari itu tertinggi ada di bagian bawah bumi, bagian selatannya bumi. Maka orang yang lagi ada di belahan bumi bagian utara akan mengalami musim dingin. Oke, kisarannya sekitaran Desember. Terus sampai di bulan Maret sekitaran ini equinox lagi. Oke. Jadi kita recap. Ini kalau ngelihat bumi dari matahari, seolah-olah posisinya matahari itu kayak bergerak terus. Ini dari khatulistiwa tadi ke arah utaranya khatulistiwa. Ini lagi summer berarti di bagian utara. Terus beranjak turun menuju ke khatulistiwa, berarti ini menuju musim gugur. Nah, ini pas di khatulistiwa. Terus turun lagi ke titik balik yang selatan, minus 23,5 derajat. Nah, di momen ini, belahan bumi utara lagi musim dingin atau winter. Terus balik lagi ke arah khatulistiwa, menuju ke musim semi. Gitu ya. Jadi matahari itu seolah-olah bergeser dari khatulistiwa ke utara, khatulistiwa lagi ke selatan, dan seterusnya.
Nah, kalau dilihat sudut pandang matahari juga model begini. Sinar matahari jadinya model. Oke. Nah, terus kita bahas satu lagi terkait dengan hukum Kepler. Kalau kita play animasinya model gini, ini adalah model simulasi dari orbitnya planet. Misalnya ini Mercury, ini Venus, ini Earth. Jadi eksentrisitasnya itu tergantung dari planet itu sendiri. Eksentrisitas itu tingkat kelonjongan ya. Jadi kalau model begini, lonjong banget itu eksentrisitasnya menuju 1 nanti. Tapi kalau 0 pas 0 itu berarti orbitnya berbentuk pas lingkaran. Nah, untuk bumi itu eksentrisitasnya adalah sekitar 0,017. Jadi hampir banget mendekati lingkaran. Nah, efeknya apa sih dari kelonjongan orbit ini? Misal nih ya, eksentrisitas orbitnya saya gedein biar kelihatan efeknya. Nah, sekalian mentok di 0,7 aja deh. Kalian lihat kecepatan gerak planetnya nih. Saat mendekati matahari, dia bergerak lebih cepat. Tapi saat jauh dari matahari, dia bergeraknya lebih lambat. Gitu ya, lebih lambat saat jauh. Terus bergerak lebih cepat saat dekat dengan matahari. Oke. Nah, karena tadi musim itu tergantung dari posisinya bumi terhadap matahari, maka ya walaupun bumi itu eksentrisitasnya kecil ya, tapi tetap aja ada perbedaan sedikit di kecepatannya dan artinya pada lama waktu bumi melewati orbit itu. Nah, ini udah ada diagram untuk ngebantu kita memahami tadi, kedua hal tadi, posisi sama musim tadi ya. Nah, di 21 Maret ini terjadi equinox dan juga di 23 September juga terjadi equinox. Nah, equinox tadi seperti animasi tadi, saat dimana matahari seolah-olah berada di khatulistiwa. Jadi, belahan bumi utara sama selatan mendapatkan porsi matahari yang sama. Gitu ya. Nah, tanggal 21 Maret ini, atau equinox yang ini tadi, itu menandai mulainya musim semi atau spring. Dari sini, sampai nanti ke solstice. Oke, ini udah ada tandanya. Bagi belahan bumi utara itu spring, kita patokannya yang utara ya, karena soalnya di utara juga tadi. Nah, dari solstice yang di 21 Juni, sampai ke 23 September, dari sini sampai sini, ini berarti lagi summer. Ini udah ada tulisannya, summer. Musim panas. Belahan bumi utara ya. Terus, dari equinox berikutnya ke solstice berikutnya, 23 September sampai 21 September, berarti ini lagi musim gugur. Atau fall. Lalu dari 21 Desember sampai ke 21 Maret itu lagi winter. Oke. Oh ya, ingat ini diagramnya sangat lebay ya, sebagai gambaran aja. Nggak selonjong ini orbitnya bumi gitu ya. Nah, kaitannya dengan orbitnya bumi tadi, momen ketika bumi berada paling dekat dengan matahari, atau perihelium atau periapsis itu terjadi di awal Januari atau sekitaran winter. Jadi kecepatannya cukup tinggi di sini. Oke. Nah, dan sebaliknya aphelium atau apoapsis itu terjadi di sekitaran awal Juli yang saat itu lagi summer. Berarti bisa disimpulkan bahwa saat terjadinya di perihelium ini kan kecepatannya tinggi nih. Berarti ini cepat. Musimnya berarti singkat. Dan sebaliknya saat yang di summer sini berarti ini lama. Musimnya sedikit lebih lama. Gitu ya. Jadi keempat musim ini tidak benar-benar sama semuanya karena bentuk orbitnya bumi tadi yang tidak sempurna lingkaran.
tapi agak sedikit lonjong. Nah, kelonjongan orbit inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan lama musim tadi. Ya, walaupun bedanya dikit banget sih. Tapi tetap aja beda. Terus kalau kita balik ke soal lagi, berarti kita cek pernyataannya ya. Pertama, panjang tiap musim itu sama, salah. Kita udah bahas tadi, panjang musimnya bisa beda-beda. Panjang tiap musim tidak selalu sama, berarti betul. 3, musim dingin dan musim gugur lebih lama dari musim semi dan musim panas. Salah ya. Tadi musim dingin dan musim gugur tadi, musim dingin dan gugur ya, lebih singkat tadi ya. Ini cocok nomor 4, lawannya nomor 3 nih. Dan yang terakhir, sifat panjang musim dapat dijelaskan dengan hukum Kepler. Oh iya, yang tadi itu, yang ini, yang terkait dengan orbitnya tadi, itu adalah hukum Kepler. Hukum Kepler 1 bilang bahwa model lintasannya planet mengelilingi matahari itu berbentuk elips. Jadi pernyataan nomor 5 juga benar. So, berarti yang benar adalah pernyataan nomor 2, 4, dan 5. Gitu ya. Terus jangan lupa cek playlist Mekanika Benda Langit untuk mempelajari soal-soal yang setipe dengan ini. Soal yang sejenis banget, mirip banget, udah pernah keluar di OSP 2019 nomor 7. Mirip banget tentang ini, tentang 4 musim juga, tapi ada tambahan tentang presesi dan notasi juga di sana. Nah, kalian cek aja untuk mempelajarinya ya. Terus bagi yang bingung langsung tanya aja. Mari kita diskusi. Yang mau dukung Udaniko bisa langsung lewat traktir.id/udaniko. Ke judul pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.